Orang yang apabila menjumpai orang tuanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Amin. Ketiga, celaka orang-orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut, mereka tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah pernah mencari Tuhan di tempat kalangan orang-orang yang salat duha. Lalu Anda tidak ada. Lalu Allah mencari Tuhan kemana? Allah mencari Tuhan di tempat orang-orang yang melakukan salat tahajud. Tuhan tidak ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi ramadan summan salakha qabla ayyub parlah. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Quran surah Az-Zumar ayat 54 ayat 55. Kemudian terjemahan hadis, sesungguhnya celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah tarawih, anak-anak kami peserta pesantren Ramadan, umumnya yang berhadir pada kesempatan ini yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan rutinitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik sebelum, sedang, dan yang akan datang. Ibadah yang kita kerjakan ini kita berdoa kepada Allah semoga diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita layangkan pandangan jauh, kita tukikan pandangan dekat. Kita bisa meneteskan air mata. Kenapa? Saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah juga tidak bisa lagi melakukan ibadah puasa. Kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah yang luar biasa sekali. Mari kita pergunakan bulan suci Ramadan ini yang tidak berapa lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Kinilah puasa 25. Kira-kira 4 atau 5 hari lagi Ramadan 1446 Hijriah meninggalkan kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Judul yang diberikan oleh pengurus kepada saya adalah orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita sangka-sangka Bapak Ibu-Ibu kita sudah melakukan sholat 5 waktu sehari malam, puasa Ramadan, sudah kita tahan lapar dan haus. Ternyata ada yang dicap oleh Rasulullah, masih ada yang celaka. Biasanya Bapak dan Ibu-Ibu, kata-kata celaka ini tidak pernah diungkapkan oleh seorang Rasul. Rasul itu paibu, ramah mengecek, lemah lembut. Tetapi kenapa Nabi mengucapkan celaka kepada umatnya yang ternyata di dalam puasa Ramadan tersebut mereka sudah berusaha tetapi masih celaka. Sehingga diungkapkan oleh Rasulullah SAW, celaka. Bapak ibu-ibu jamaah, salah satu di antara yang aminkan oleh Rasulullah ketika naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, Rasulullah mengucapkan amin. Karena disebut oleh malaikat Jibril ketika itu, malaikat Jibril berkata, yang pertama, orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya, tetapi dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, celaka. Amin, kata Rasulullah. Yang kedua, celaka orang yang apabila menjumpai orang tuanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke surga. Amin. Ketiga, celaka orang-orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut, mereka tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang tidak mau mengikuti, celaka. Amin, kata Rasulullah SAW. Apakah ini juga yang ketiga-tiganya ini juga akan memasukkan kita, termasuk kita rugi dalam berpuasa Ramadan? Salah satunya menurut hadis tadi Bapak dan Ibu-ibu, orang yang menyumpai Ramadan dan melewatinya, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah, sebagaimana yang telah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi itu tadi, celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah, kan lai sanang hati awak dulu bergembira saja masuk bulan suci Ramadan, diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan lain kita buktikan
kesenangan, kegembiraan kita itu dengan apakah? Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlakukankah? Kemudian yang kedua, sudahkah kita perbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan? Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun, kata Allah. Apakah mereka mengira bahwa dosa-dosa yang mereka lakukan walaupun satu titik hitam akan diampuni oleh Allah nanti di yaumil akhir? Ayyasbikuna sa'ama yakumun, amalah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Bapak ibu-ibu jemaah, walaupun sebesar biji zarah kita berbuat dosa, pasti kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sebaliknya, walaupun sebesar biji zarah kita berbuat kebaikan, juga akan kita terima nanti di hari kiamat nanti, bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka dari itu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah, awak kan tidak lamur-lamur, Bu, karena ada penutupan pesantren Ramadan. Kalau kita renung-renungkan, bapak-bapak dan ibu-ibu, salat berjamaah. Seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasul, saya buta, saya lumpuh, jarak antara rumahku dengan masjid ini begitu jauh, 2 bukit yang harus saya tempuh, 2 bukit lurah, 2 bukit, 1 bukit lagi lurah, baru sampai ke masjid. Orang yang membimbing saya datang ke masjid ini tidak ada, ya Rasulullah. Di jalan begitu berliku-liku, banyak bebatuan, sehingga banyak yang akan menggigit, lipan dan lain sebagainya, serangga. Lalu pertanyaannya, ya Rasul, apakah saya wajib datang ke masjid untuk memenuhi panggilan untuk berjamaah ini, ya Rasulullah? Karena Rasulullah merasa hibah, engkau boleh sholat di rumah saja. Terima kasih ya Rasul. Iya. Baru 2 langkah atau 3 langkah Rasulullah meninggalkan Rasulullah. Abdullah bin Ibnu Maktum meninggalkan Rasulullah, lalu dipanggil oleh Rasulullah kembali karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Panggil lagi Ibnu Maktum, lalu dipanggil oleh Rasulullah. Ya Ibnu Maktum, ke sini. Saya ya Rasulullah. Ya. Apa gerangan ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar azan? Dengar Rasulullah. Setelinga saya tidak tuli, tidak peka gitu. Kalau seandainya engkau mendengarkan azan, lumpuh, buta, jarak antara rumahmu begitu jauh dengan masjid, engkau wajib datang berjamaah ke masjid ini. Kalau kita renungkan bapak dan ibu kita sekarang begitu kuat, begitu mata kita tidak buta dan tidak lumpuh. Sebenarnya berjamaah ini di bawah wajib sedikit, sunnah muakkadah, sunat yang sangat dianjurkan. Tetapi sekarang masih banyak terdengar suara azan, mereka masih sholat di rumah. Apakah ini termasuk orang yang merugi? Kaum muslimin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, sedekah subuh. Awak punya peti 30.000, awak pecah menjadi 1.000. 1.000 pertama dengan uang yang 1.000 ini, ya Allah, berkah uang yang 1.000 ini saya masukkan subuh ini. Anak saya sedang melamar pekerjaan, luluskanlah ya Allah. Malam kedua badan tanggup itu 1.000 ke dalam kotak. Ya Allah, berkah sedekah subuh ini ya Allah, sehatkan orang tuaku. Malam ketiga masuklah piti 1.000 ke dalam kotak 4. Usahakan kita terlebih dahulu mengisinya bapak dan ibu-ibu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah,
berilah kami keturunan anak yang soleh dan soleha, yang bisa menghafal Al-Quran ya Allah. Begitu doa kita 1000 sesubuh, 1000 sesubuh. Usahakan kita yang lebih duluan mengisi kotak impak. Malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskanlah rezeki orang-orang berimpak subuh tadi. Sebagian malaikat berdoa, ya Allah, sempitkan rezeki orang-orang yang tidak mau berimpak subuh tadi. Bapak ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Sehingga dengan ibadah demi ibadah memang sunnah, tapi pahalanya luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, salat duha 2 rakaat saja cukup, tapi rutin. Kemudian salat tahajud 2 rakaat saja sudah cukup, rutin. Baca Al-Quran pun 1 huruf diberi pahala oleh Allah 10 kebaikan. Berapa huruf kita membaca Al-Quran dalam 1 hari? Kita pasang target ketika Ustadz yang lalu telah menyebutkan 1 hari berpuasa 1 juz, 2 hari berpuasa 2 juz, 30 hari berpuasa 30 juz kita menghatamkan Al-Quran. Supaya kita tidak merugi dalam melakukan ibadah puasa Ramadan. Meningkatkan semua amal ibadah kita. Apapun ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah sedikit tapi berterusan. Contohnya impak subuh tadi, Bapak Ibu-ibu, tiba di setengah jalan baru astagfirullah tinggal impak 1000. Namun menjapui balik karena apa? Karena sudah terbiasa 1000 sesubuh, 1000 sesubuh, 1000 sesubuh. Tidak perlu banyak. Tetapi yang dicintai oleh Allah itu adalah kebiasaan kita untuk berimpak, bersedekah. Bapak ibu-ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam buku Puasa Tapi Keliru. Nah, ini judulnya Bapak ibu-ibu. Puasa Tapi Keliru, karangan Abdul Aziz As-Sadan. Apa katanya? Ada 5 orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Nah, biasa bulan Ramadan. Nyo puasa lah ibu, solat lain, tapi melakukan ibadah-ibadah lain yang tidak. Nyo menganggap biasa itu. Kemudian orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Nah, biasanya tidak tertampu masjid dia dah masuk bulan suci Ramadan, wah ini dulu tiba. Tapi alun nabi bulan suci Ramadan, inyolah hilang. Inyolah hilang, tidak sampai habis Ramadan, inyolah hilang. Itu orang yang merugi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sebatas menahan lapar dan haus. Kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, tapi yang mereka dapatkan cuman haus dan lapar. Kenapa? Karena mereka masih melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut. Bergunjing, menfitnah, mengadu domba, mengeluarkan kata-kata kotor, warrafats, lagwi warrafats, mengeluarkan kata-kata keji dan mungkar. Bapak ibu-ibu jamaah, yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan serta bergadang dan melakukan hal-hal yang sia-sia pada malamnya adalah golongan orang-orang yang merugi. Tidak mempergunakan waktu semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu, mereka puasa tetapi hal-hal yang mereka lakukan termasuk yang merusak amal ibadah mereka. Inilah orang-orang yang melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Kelima-limanya ini orang yang termasuk merugi di bulan suci Ramadan. Apa yang dikisahkan oleh seorang laki-laki bertanya kepada seorang ustadz, "Wahai ustadz,
Ba'a idui amboko dak namu tanang, dak namu dak namu nyaman, dak bahagia Ustaz. Anen kamu lakukan lekwa. Lalu Ustaz tadi menjawab, mungkin Allah telah bosan dengan Anda. Allah bosan dengan saya? Ya. Kenapa? Allah pernah mencari Tuhan di tempat kalangan orang-orang yang sholat duha. Lalu Anda tidak ada. Lalu Allah mencari Tuhan kemana? Allah mencari Tuhan di tempat orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Tuhan tidak ada juga. Lalu Allah mencari Tuhan di tempat orang-orang yang membaca Al-Quran. Tuhan tidak ikut dong. Bersedekah subuh. Jangankan bersedekah subuh datang ke masjid. Lalu rumah. Jadi sesuatu hal yang sunnah-sunnah tidak pernah mereka lakukan. Sehingga lalu Allah mencari Anda kemana? Susah-susah Allah mencari Anda, tapi Anda tidak pernah ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mencari Tuhan kemana lagi? Menangislah si orang laki-laki tadi, Bapak dan Ibu, lalu mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Memang ini yang telah aku lakukan selama ini. Sedikit sekali ibadah yang telah aku lakukan sebenarnya. Saya hanya melakukan puasa, salat 5 waktu sehari semalam. Yang lain-lain terlupakan karena kesibukan di siang hari untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Bapak Ibu-ibu, setelah puasa Ramadan ini, mari kita renung-renungkan apa yang disampaikan oleh Umar Al-Ajali dalam tafsirnya. Yang pertama, mari kita buka hati kita untuk menerima kebenaran. Walaupun yang benar itu datang dari anak kecil sekalipun. Yang kedua, mari kita buka hati kita untuk pengawasan diri dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang ketiga, buka hati kita untuk prihatin kepada kemiskinan orang lain. Yang keempat, mari kita buka hati kita untuk ikhlas beribadah. Karena hidup akan berbatas dengan kematian. Tidak ada yang akan menolong kita Bapak dan Ibu-ibu. Hanya ibadah dan doa dari anak yang soleh yang kita harapkan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini, tidak berapa lagi kita melakukan ibadah Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita. Mari kita pergunakan waktu yang sedikit ini lagi supaya kita termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun. Semoga jadi orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.